Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku di dalam Kristus. Sekarang kita tiba saatnya merenungkan firman yang akan menyapa kita di minggu akhir tahun gerejawi tanggal 21 November tahun 2021. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di akhir tahun gerejawi tahun 2021 ini, yang sekaligus sebagai kesempatan mengenang saudara-saudari kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia, diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca apa yang disyairkan di sana. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita temukan apa ya maksud firman yang sampai kepada kita tersebut. Tema yang diusulkan kepada kita adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, menghitung hari-hari kehidupan. Menghitung hari-hari kehidupan berarti melihat dan menilai jalannya hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam hidup kita sehari-hari. Ada 3 hal yang harus dihitung dalam kehidupan kita, yaitu pertama, uang dan harta kekayaan yang pernah dimiliki atau sedang dimiliki. Menghitungnya disebut mengaudit. Yang kedua, prestasi dan kinerja. Menghitungnya disebut mengevaluasi. Dan yang ketiga,
karakter yang meliputi mental dan iman. Menghitungnya disebut menguji. Kalau kita hendak menghitung hari-hari kehidupan kita harus ahli dalam mengaudit, mengevaluasi, dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan diri kita tersebut. Dalam menghitung itu, kita harus jujur, objektif, transparan. Untuk mencapai kejujuran dan keobjektifan itu, kita boleh menggunakan tenaga dari luar diri kita. Misalnya auditor dari kantor akuntan publik, evaluator dari lembaga evaluasi, dan eksaminator dari lembaga penguji karakter. Yang menghitung dan kita yang dihitung hari-hari kehidupannya harus benar-benar mau bekerja sama, transparan, demi kejujuran dan objektivitas yang diinginkan. Jadi kalau Musa abdi Yahwa itu selaku pemazmur memohon kepada Tuhan agar dia diajari menghitung hari-harinya, itu berarti Musa sudah siap untuk sedikitnya 3 hal yang disebutkan tadi. Kalau kita seperti Musa ini, mari kita audit keuangan dan harta kekayaan kita. Dari audit terakhir sampai sekarang, harta apa yang kita miliki, apa yang tambah, dan apa yang kurang. Asal muasal harta kekayaan tersebut harus jelas. Kegunaannya dan untuk apa itu selanjutnya harus pasti. Berapa banyak uang yang dapat diperoleh dalam kurun waktu audit terakhir sampai sekarang. Misalnya 1 tahun berlalu. Asal muasal uang tersebut, kegunaannya, dan untuk apa yang masih tersisa itu selanjutnya. Kita harus evaluasi seobjektif mungkin kinerja dan prestasi kita dalam setahun ini. Sekonsisten apa kita dalam kata dan perbuatan. Prestasi-prestasi apa yang kita raih, dan kegagalan-kegagalan apa yang kita alami. Apakah kita melangkah dan bekerja dalam rangka mencapai tujuan kehidupan kita, atau sudah melenceng? Mari jujur memberikan nilai dengan jujur untuk semuanya itu. Misalnya sangat buruk, buruk, baik, lebih baik, sangat baik. Itu kan kriteria penilaian. Kalau sudah pernah terperosok di suatu lubang, ingat bahwa keledai saja tidak mau terperosok kedua kalinya dalam lubang yang sama. Apalagi kita manusia. Kita harus mau menguji bagaimana karakter kita selama setahun yang sudah berjalan. Apakah nyali kita menciut dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup? Atau memang dapat tenang dan berani menyelesaikan dengan baik tantangan yang dihadapi itu? Apakah iman kita kuat? Atau memang sudah suam-suam kuku? Apakah kita berjalan beriman di dalam iman yang benar atau memang sudah sesat? Apakah kita menjadi seorang pembalas dendam atau memang masih orang pengampun yang penuh kasih sayang? Apakah kita seorang yang bertanggung jawab atau yang selalu lari dari tanggung jawab?
Apakah kita menjadi seorang pembenci atau masih seorang pelaku kasih? Apakah kita bermental tempe atau tape? Atau memang bermental baja yang tidak mau goyah selaku orang baik? Apakah kita selama setahun ini berpegang pada iman yang teguh atau sudah memiliki iman yang terguncang? Apakah IQ, SQ, dan EQ kita berjalan seimbang? Semuanya itu kita audit, kita evaluasi, dan kita uji. Tujuannya agar kita dapat hidup lebih bijak dan lebih berhikmat lagi di hari-hari kehidupan yang akan kita jalani. Dan terutama agar kita dapat dipercayakan Tuhan hidup yang lebih bermutu. Dengan demikian diharapkan ada peningkatan mutu dan kompetensi kita dalam bekerja dan meraih prestasi, menghindari kegagalan, serta punya karakter yang berkenan kepada Tuhan dan sesama manusia. Itulah tujuan kita menghitung hari-hari kehidupan kita sedemikian rupa. Ingat, menjadi presiden, menjadi anggota DPR, mereka harus melaporkan harta kekayaan mereka masing-masing. Dan kalau ada yang tidak melaporkan, berarti dia ingin diragukan kesetiaannya kepada negara. Lebih dari situ kita mengaudit kehidupan kita, mengevaluasi dan menguji diri kita agar kita dipercayai oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang lebih baik lagi. Yang kedua yang perlu kita renungkan, betapa bijaknya hari orang atau hati orang yang membuat Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus sebagai auditor, evaluator, dan eksaminator kehidupannya. Kehidupan yang dijalaninya dari hari ke hari. Coba bayangkan, orang Kristen itu memilih Tuhan, auditornya, evaluatornya, dan eksaminator kehidupannya. Itu lebih tinggi daripada auditor dari akuntan publik atau evaluator dari kantor evaluasi atau dari negara, lebih tinggi dari eksaminator dari para psikolog yang menguji karakter kita. Sungguh bijak seseorang yang membuat Tuhan baginya dan bagi umat sebagai tempat perteduhan turun-temurun, door we door. Tuhan tempat perteduhan dari generasi ke generasi karena memang dia kekal. Tempat perteduhan bahasa Ibraninya ma'on, yakni tempat bernaung, tempat berdiam, habitat, di mana bertempat tinggal atau menjadi warga kerajaan Tuhan. Itulah ma'on. Jadi kita sangat bijak apabila memang demikian. Membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan berarti menggantungkan hidupnya sehari-hari pada Tuhan. Apa yang dimilikinya, uang dan harta, diyakini sebagai berkat dari Tuhan. Budaya yang dijalankannya adalah budaya yang berkenan kepada Tuhan. Ekonomi yang dilakukannya sesuai arahan Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan mengevaluasi apakah pekerjaan rentenir, korupsi, menjual narkoba sesuai firman Tuhan. Pasti tidak. Makanya pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kalau kedapatan pernah terjadi dalam kehidupan kita, tinggalkan.
dan jangan diulangi lagi. Diperiksa juga apakah politik yang dipergumulkan adalah demi kehidupan manusia yang adil, sejahtera, dan damai sebagaimana dikehendaki Tuhan. Yang membuat Tuhan sebagai perteduhan selalu terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan. Lalu Tuhan menambahkan atau menganugerahkan semua yang diperlukan. Bandingkan Matius 6 ayat 33. Orang yang membuat Tuhan tempat perteduhannya akan mengatur sebaik mungkin kinerjanya, sehingga semua kerja dan tugasnya selesai dengan sebaik-baiknya dan tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Orang bisa begitu karena memang berhikmat, punya hati yang bijaksana. Setiap kerjanya dibuatnya sebagai kesempatan berprestasi terbaik untuk kehidupannya dan untuk sesamanya. Orang yang membuat Tuhan sebagai tempat perteduhannya akan berkarakter mulia, benar-benar mengasihi sesamanya sama seperti dirinya, hidup saleh, rendah hati, lemah lembut, dan bersifat penolong. Sungguh berhikmat hati orang yang membuat Tuhan Yahova menjadi Allahnya. Mengapa? Karena dengan bertuhan kepada Yahova Elohim yang dikenal dalam Yesus Kristus, dia mendapat sembahan yang tepat dan dapat diandalkan sebagai teman atau sahabat dan sebagai penasihat ajaib dalam mengarungi kehidupannya. Dia punya perlindungan yang kuat sewaktu terjadi badai dan gempuran dunia yang ingin melenyapkannya. Dia punya Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Allahnya itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia punya Allah sebagai Bapa yang menjadi sumber segala kekayaan, hikmat, kemanusiaan yang bermartabat serta berkarakter. Dialah Tuhan yang rela mengadai segala yang diperlukannya dalam kehidupan ini, dan yang dengan segala kemurahan hati dan kasih sayangnya menganugerahkan kepadanya apa yang dimintanya dalam permohonannya. Dengan membuat Tuhan Yahova Yesus Kristus Roh Kudus sebagai Allah sembahan satu-satunya, kita mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan dosa, serta jaminan menjadi waris kerajaan surgawi di bumi sebelum masuk ke dalam kerajaan kekal yang disediakan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Kita punya Allah yang akan mengembalikan tubuh kita menjadi debu tanah. Berbahagialah kalau memang Tuhan yang mengembalikan tubuhmu menjadi debu tanah, bukan iblis yang mengembalikannya. Dan membawa roh kita kepadanya, agar kita tidak hilang begitu saja, dan tidak membiarkan kita menderita di alam barzah atau di dunia kematian. Di Firdaus kita menantikan dengan sukacita akan datangnya hari kebangkitan yang besar itu, menunggu memasuki surga kekal dalam kekekalan Tuhan. Masa penungguan itu terasa tidak lama, sebab bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau satu giliran jaga di waktu jaga malam, atau hanya seperti satu shift saja sewaktu bekerja di perusahaan besar yang lamanya hanya 7 jam saja satu shift. Kita punya Tuhan yang bisa murka dan amarahnya sangat mengejutkan, tetapi kasihnya lebih besar daripada murkanya, sehingga dosa kita disembunyikan dalam cahaya wajahnya yang penuh kasih. Dengan kita memiliki Tuhan seperti itu, kita dapat berhikmat untuk menjalankan kehidupan kita
bersama umat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi umat Tuhan, dan bagi kemanusiaan sepanjang hidup kita dari masa masih kuat hingga masa tidak berdaya lagi. Itulah hikmat hati orang yang membuat Jehovah adalah Allahnya. Jadi tidak tanggung-tanggung hikmat itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menghitung hari-hari kehidupan kita dan tetap setia bertuhan, berallah kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, sungguh berhikmat atau bijaksana hati orang yang mengenal dirinya dengan jujur dan objektif. Seseorang pasti akan berhikmat karena didorong 3 alasan tantangan yang diberitahu dalam teks ini. Yang pertama, karena dia tahu pasti bahwa tubuhnya akan kembali kepada debu, sebab di suatu waktu Tuhan bersabda kepadanya, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Yang kedua, karena dia tahu bahwa Tuhannya akan menghanyutkan manusia, termasuk dirinya seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, yang berkembang dan bertumbuh di pagi hari, lalu lisut dan layu di waktu petang. Menurut Musa yang walaupun dia berumur 120 tahun dan waktu menulis Mazmur ini telah berumur 100 tahun, masa manusia mulai tumbuh pagi hari dari lahir hingga masa petang saat kematian hanya 70 tahun. Dan paling panjang atau kalau kuat mencapai 80 tahun dalam kalender manusia. Dan yang ketiga, karena dia mengenal kekuatan murka Tuhan dan dia takut kepada gemas Tuhan. Mengapa pasti berhikmat karena 3 hal tersebut? Karena bisa saja dia habis lenyap karena murka Tuhan dan terkejut karena kehangatan amarahnya. Kalau seseorang sadar bahwa waktu hidupnya terbatas dari lahir sampai mati, dia akan berjuang habis-habisan untuk mengisi hari-hari kehidupannya yang mungkin tidak sampai 70 tahun atau maksimal 80 tahun, agar hari-hari kehidupannya itu dipenuhi dengan harta kekayaan yang duniawi dan yang rohani untuk kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraannya dan kebahagiaan sesamanya manusia. Dia akan bekerja dengan penuh kesungguhan dan berusaha terus meraih prestasi-prestasi yang dapat berguna bagi dirinya dan bagi sesamanya manusia. Itu kan bisa dilaksanakan karena dia meminta hikmat dari Tuhan kan. Dan kalau dimiliki hikmat itu dan dia lakukan agar selalu sukses berprestasi dalam kurun waktu umur yang singkat itu, dia akan menunjukkan karakter yang sangat terpuji sepanjang waktu, baik di rumah maupun di muka umum, di tempat kerja maupun di tempat rekreasi. Kalau dia menyadari dirinya sebagai rumput atau bunga yang sempat tumbuh segar dan kemudian layu, dia akan menyempatkan dirinya menjadi diri yang berguna bagi dunia sekitarnya. Dia berdoa, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat." Itu bagian penggalan dari nyanyian "Hidup ini adalah kesempatan." Dia tidak memperlakukan dirinya sebagai semak duri dan rumput berduri, sebagaimana katakan dalam Kejadian 3:18. Kalau dia tidak bisa menjadi bunga baku, bandingkan 1 Raja 7:22, menjadi hiasan di rumah Tuhan, sedikitnya dia bisa menjadi rumput manis yang indah dilihat oleh semua pihak. Kalau dia tidak bisa menjadi presiden atau gubernur atau bupati atau kepala desa, sedikitnya dia menjadi rakyat jelata yang baik,
dan menekuni kerjanya dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan apa yang dikatakan dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Itu menjadi bagian darah dagingnya selaku anak Tuhan. Yang keempat yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Perikop Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 dipilih menjadi khotbah di hari mengingat atau mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia. Hari paringotan dia kena moding seperti hari ini. Mungkin alasannya karena dalam Mazmur ini berbicara tentang kematian. Dari itu sering menasihatkan audiensnya, pengkhotbah sering menasihatkan audiensnya agar mengingat hari kematiannya dengan memberitahu ungkapan Latin yang mengatakan memento mori, ingatlah hari matimu. Maksudnya agar setiap orang selalu bersiap-siap dalam mental dan iman menerima saat kematiannya, entah kapanpun itu. Sedikitnya sewaktu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, dia dapat bergumam sebagai ungkapan imannya, Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di negara ini sering diadakan hening cipta dan sebelum memulainya pemimpin upacara mengatakan, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi bangsa kita, mari kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Lalu orang tafakur. Dalam kesempatan seperti ini kita tidak mendoakan orang yang sudah mati itu, tetapi meyakinkan diri bahwa mereka semua berada di tangan Tuhan dan jasa-jasa baik mereka dicatat dalam kitab di bumi, misalnya dalam sejarah perjuangan bangsa, maupun dalam kitab kehidupan. Kita mengadakan minggu mengenang orang-orang yang sudah meninggal sekali dalam setahun, selalu di akhir tahun kalender gerejawi. Ternyata setiap dari kita hanya mengetahui beberapa orang saja dari orang yang sudah meninggal itu. Ya dalam setahun pasti lebih dari jutaan orang yang meninggal yang tidak kita kenal. Tambahannya adalah kalau kita membaca riwayat hidup seseorang atau mendengar berita yang dituturkan tentang seseorang. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada hal-hal yang perlu dikenang dari kehidupan orang yang meninggal yang kita kenal itu, yang kita tahu itu. Kalau yang dikenang dari orang yang telah meninggal itu merupakan hal yang baik, kita terdorong lagi untuk berbuat lebih baik lagi. Tetapi kalau ternyata ada perilaku jelek daripada orang yang telah meninggal itu, kita yang mengenangnya dapat menghindarkan diri dari perilaku jelek tersebut. Dan kalau ternyata dangadok singotos siang namati, tak ada sesuatu yang patut dikenang dari orang mati itu, tentu saja selagi masih dalam kehidupan ini kita akan berusaha untuk menghasilkan hal-hal yang baik yang dapat dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Itu bisa terjadi kalau kita diajari Tuhan dan diberikan hati yang berhikmat. Banyak sekali ajaran tentang orang mati. Setiap agama memberikan ajaran yang diyakini masing-masing tentang orang yang sudah mati. Tetapi ajaran kitab suci Kristen menjadi pegangan iman kita tentang orang mati. Mari dengarkan firman Tuhan yang mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Firman Tuhan lagi mengatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian Wahyu 14 ayat 13. Kepada setiap orang yang mati dalam Tuhan, Yesus Kristus berfirman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43.
Di Firdaus mereka akan makan buah dari pohon kehidupan yang ada di sana. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian Wahyu 2 ayat 7. Yesus memastikan adanya kebangkitan orang yang mati dalam Tuhan. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Demikian di Wahyu 20 ayat 4c sampai 6. Dalam pengenangan akan orang-orang yang sudah meninggal itu, marilah kita mengenangnya dengan mempedomani firman Tuhan tersebut. Dan sekaligus berusaha dalam hidup ini agar kita juga ikut seperti mereka kelak. Apabila sudah tiba waktunya, Tuhan berkata kepada kita, "Kembalilah hai anakku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ajari kami untuk menghitung hari-hari kehidupan kami, sehingga hati kami semakin berhikmat, bijaksana dalam mengisi kehidupan kami selanjutnya. Entah berapa lama lagi Tuhan memperkenankan hak kami masing-masing hidup di dunia ini. Kiranya Tuhanlah memberkati seluruh umat-Mu yang setia kepadamu. Lindungi mereka semua dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Dan kalau ada yang sempat celaka dan sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kembalikan iman mereka yang kuat untuk berharap kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau sembunyikan dosa kami masing-masing di balik cahaya kemuliaan wajah-Mu yang penuh kasih itu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.